belajar. Jumpa lagi dengan saya Suhud Tumpal Sinaga. Kita akan membahas satu kasus soal pada kesempatan kali ini berkaitan dengan pajak internasional ya. Soal tentang inbound taxation atau pemajakan atas transaksi modal masuk ya. Jadi inbound taxation. Jadi bagaimana Indonesia mengenakan pajak atas investasi dari luar Indonesia di dalam Indonesia gitu ya. Nah, kita lihat satu contoh misalkan seperti ini. Misalkan ada satu perusahaan namanya Siemens Sendirian Berhad, sebuah perusahaan perkebunan yang didirikan dan berkedudukan di Malaysia. Kemudian dia mengembangkan usahanya ke Indonesia dengan membuka kebun kelapa sawit dan mendirikan pabrik CPO, crude palm oil gitu ya, di Kalimantan. Pada tahun 2021 misalkan Siemens Indonesia, yaitu yang kebun kelapa sawit dan pabrik CPO yang di Kalimantan itu mencatat transaksi berikut ini. Yang pertama, ada produksi kelapa sawit senilai 7 miliar rupiah gitu ya. Jadi dari kebun kelapa sawitnya. Dari jumlah tersebut 5 miliar, senilai 5 miliar itu digunakan sebagai bahan baku di pabrik CPO-nya sendiri, dan kemudian sisanya sebesar 2 miliar dijual ke pihak lain, ya, misalkan PTA gitu ya, di Indonesia juga tentu. Lalu pabrik CPO-nya sendiri itu mencatat penjualan senilai 12 miliar rupiah. Kemudian harga pokok dan biaya usaha untuk kebun kelapa sawit adalah 2 miliar, sementara untuk pabrik CPO misalkan sebesar 8 miliar rupiah. Ini sudah termasuk bahan baku dari kebun sendiri ya, yang tadi sebanyak 5 miliar tadi ya. Oke. Lalu Siemens Indonesia juga ya, Siemens Indonesia itu menjual satu aset berupa alat berat bekas pakai ya. Jadi di kebun kelapa sawit itu tentu ada banyak alat berat. Nah, salah satunya beberapa gitu ya yang bekas pakai itu dijual ya. Misalkan harga jualnya itu 4 miliar rupiah ya. Alat berat ini sendiri dibeli pada tahun 2018 senilai 8 miliar rupiah dan dicatat dengan nilai buku pada awal tahun 2021 adalah sebesar 5 miliar rupiah. Jadi nilai sisa bukunya pada awal tahun 2021 adalah 5 miliar. Berarti sudah ada penyusutan sebanyak 3 miliar gitu ya, 8 miliar ke 5 miliar. Tetapi hanya laku dijual senilai 4 miliar rupiah. Kemudian juga mencatat dan membayar biaya royalti atas penggunaan merek milik Siemens Sendirian Berhad, berarti yang di Malaysia induknya gitu ya, senilai 1 miliar rupiah. Oke. Kemudian juga ada mencatat beban bunga yang dibayarkan ke Siemens Sendirian Berhad juga, berarti dia ada meminjam uang gitu ya, meminjam uang untuk modal gitu dengan imbalan bunga. Nah, imbalan bunganya itu adalah senilai 800 juta rupiah. Kemudian ada juga mencatat dan membayar biaya administrasi yang berkaitan dengan usaha Siemens Indonesia kepada Siemens Sendirian Berhad Malaysia senilai 600 juta rupiah. Oke. Nah, selain itu Siemens Sendirian Berhad Malaysia juga ada melakukan beberapa transaksi berikut ini. Misalkan pertama, ada penjualan CPO hasil produksi pabrik di Malaysia. Jadi di Malaysia juga Siemens juga mempunyai pabrik CPO, dan CPO hasil pabrik Malaysia ini dijual ke Indonesia, kepada konsumen di Indonesia secara langsung tanpa melalui Siemens Indonesia yang unit usaha Siemens yang ada di Indonesia ya. Jadi langsung dilakukan oleh induknya, yaitu yang di Malaysia. Nilainya 3 miliar rupiah. Anggaplah harga pokok dan biaya usaha terkait penjualan ini sebanyak 2 miliar rupiah. Oke. Lalu ada juga menjual alat berat bekas pakai, sama mirip seperti yang tadi, jadi alat berat bekas pakai, tapi ini bekas pakai perkebunan di Malaysia. Dijualnya ke Indonesia juga ya, misalkan ke pihak lain ya, tapi ini pihak lain, bukan grup usaha dari Siemens, jadi ke pihak lain di Indonesia misalkan senilai 3,5 miliar rupiah.
Lalu anggaplah biaya terkait dengan transaksi ini senilai 2,5 miliar rupiah. Lalu ada menerima penghasilan berupa manajemen fee senilai 1,2 miliar rupiah dari PTA, katakanlah sebuah perusahaan pabrik CPO di Indonesia yang tidak ada hubungan dengan SIME, ya, jadi ini pihak lain. Namun PTA ini mempunyai kontrak pasokan bahan baku kelapa sawit dari perkebunan SIME Indonesia, ya. Jadi SIME Malaysia itu punya penghasilan berupa manajemen fee dari PTA, yang PTA itu ternyata mempunyai kontrak pasokan bahan baku kelapa sawit dari perkebunan SIME Indonesia. Nah, ini artinya sepertinya ada effectively connected income gitu ya. Jadi bagaimana perlakuannya nanti kita lihat. Biaya-biaya terkait penghasilan ini ada 500 juta rupiah. Kemudian ada memberikan pinjaman modal usaha ke SIME Indonesia, ini yang tadi ya, yang tadi dicatat oleh SIME Indonesia, juga tentu dicatat oleh SIME Malaysia. Senilai 12 miliar rupiah pinjaman modalnya, lalu mendapat imbalan bunga sebanyak 800 juta rupiah. Oke, nah selain itu juga memberikan pinjaman modal ke perusahaan lain di Indonesia yang bukan grup usaha SIME senilai 12 miliar sama, dan imbalan bunganya juga diterima sama sebanyak 800 juta rupiah. Bagaimana perlakuannya nanti kita akan lihat. Kemudian terakhir, SIME Malaysia juga menerima penghasilan royalti atas penggunaan merek milik SIME senilai 1 miliar rupiah dari SIME Indonesia, tadi sudah dicatat oleh SIME Indonesia, dan juga dari pihak lain, yaitu PTB, ya, sebuah perusahaan lain di Indonesia senilai 2 miliar rupiah. Oke, nah itu beberapa transaksinya. Sekarang pertanyaannya adalah, yang pertama, tentukan status subjek pajak SIME di Indonesia dan jelaskan alasannya. Oke, yang kedua, identifikasi setiap transaksi yang menjadi objek PPh di Indonesia. Tentukan mekanisme pengenaan PPh-nya, hitung besarnya PPh, jelaskan pihak yang terkait beserta dengan kewajiban masing-masing. Jika diperlukan, Anda dapat membuat asumsi tarif menurut ketiga B, gitu ya. Maksudnya supaya jangan dihafalkan tarif-tarif itu, nggak perlu dihafalkan, tapi ya kita buat asumsi lah kalau kira-kira nanti ya. Lalu berikutnya, apakah SIME Indonesia wajib menyampaikan SPT tahunan PPh? Jelaskan. Jika iya, hitung berapa PPh yang terutang. PPh yang terutang di SPT tahunan itu maksudnya ya. Lalu yang terakhir, hitung PPh pasal 26 ayat 4 jika ada. Ya, jelaskan pula asumsinya atau simulasi jika diperlukan. Oke, begitu kurang lebih kasusnya, soalnya, pertanyaannya. Jadi komprehensif ya, ini membahas tentang real case simulasi sih ya. Tapi ini cukup menggambarkan praktek nyata di lapangan ya, bagaimana suatu bisnis melakukan investasi di Indonesia, inbound gitu ya, inbound capital. Nah, lalu bagaimana aspek perpajakan dari setiap transaksi yang terdapat dalam inbound ini, inbound capital ini. Oke, baik, langsung saja kita bahas ke jawabannya ya. Yang pertama tadi, status subjek pajak SIME di Indonesia. Oke, nah untuk terkait dengan status subjek pajak SIME di Indonesia, tentu saja dikategorikan sebagai subjek pajak BUT, bentuk usaha tetap. Kenapa? Karena sudah memenuhi kriteria bentuk usaha yang dipergunakan oleh subjek pajak luar negeri. Itu maksudnya subjek pajak luar negerinya itu adalah SIME Sendirian Berhak Malaysia tadi. Ya. Dia menggunakan suatu bentuk usaha di Indonesia, yaitu dalam bentuk kelapa sawit dan pabrik CPO yang di Kalimantan tadi. Ya. Dan itu sudah memenuhi kriteria sebagai subjek pajak BUT di Indonesia. Nah, gitu ya. Jadi sudah cukup jelas. Nah, berikutnya nanti kita tentu tahu bahwa subjek pajak BUT itu meskipun dia merupakan subjek pajak luar negeri, tetapi perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan dalam negeri Indonesia. Oke. Berikutnya untuk pertanyaan kedua, transaksi apa saja yang menjadi objek PPh di Indonesia ya. Kita bisa identifikasi setiap transaksi yang dilakukan baik oleh SIME Indonesia maupun oleh SIME Malaysia. Nah, yang pertama tentu saja tadi ada produksi kelapa sawit ya di
dilakukan oleh SIMA Indonesia ya, produksi kelapa sawit senilai 2 miliar rupiah ya. Kenapa 2 miliar rupiah? Karena 5 miliarnya di offset karena digunakan sebagai bahan baku untuk CPO milik sendiri. Sebenarnya sih sama aja nanti ya, ini masalah tambah kurang aja. Oke, sebagai bagian dari business income. Nah, ini jadi produksi kelapa sawit senilai 2 miliar ini, atau 7 miliar semula ya, tapi 5 miliar digunakan untuk CPO sendiri, adalah merupakan business income ya. Jadi menjadi objek PPH BUT ya. Kita tahu SIMA Indonesia itu memenuhi kriteria sebagai BUT. Objek pajaknya salah satunya atau yang pertama itu adalah atribusi faktual ya. Atribusi faktual itu dari business income atau dari penghasilan usaha gitu ya. Jadi usahanya apa? Usaha kebun kelapa sawit. Nah, hasilnya berapa nilainya? 2 miliar gitu ya. Nah, itu atribusi faktual. Mekanisme pengenaan PPh-nya bagaimana? Nah, mekanismenya adalah nanti kita hitung penghasilan kena pajaknya dikalikan dengan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. Bagaimana cara menghitung penghasilan kena pajak? Ini kita sudah pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya di mata kuliah PPh ya, dari laba bruto, dari penjualan dikurangi HPP, dapat laba bruto, kurangi biaya umum dan lain-lain, dapat biaya neto, lalu dilakukan koreksi fiskal, nanti dapat penghasilan kena pajak gitu ya. Nah, penghasilan kena pajak itulah yang kita kenakan tarif pasal 17. Oke. Jadi digabung nantinya, digabung semua penghasilan yang masuk di business income. Oke, berikutnya yang transaksi yang mau kita identifikasi adalah terkait penjualan pabrik CPO ya. Pabrik CPO yang di Kalimantan tadi itu melakukan penjualan senilai 12 miliar rupiah. Nah, ini juga penjualan pabrik CPO ini adalah bagian dari business income. Jadi objek PPh berdasarkan atribusi faktual ya. Jadi ada 3 objek PPh bagi BUT. Pertama itu atribusi faktual, kedua effectively connected, kedua force of attraction income gitu ya, lalu ketiga effectively connected. Nah, ini yang pertama nih ya, atribusi faktual. Mekanismenya sama seperti tadi ya. Nah, penghasilan kena pajak dikalikan tarif pasal 17. Lalu yang ketiga, transaksi yang menjadi objek PPh di Indonesia itu adalah adanya penjualan aset berupa alat berat bekas pakai tadi senilai 4 miliar rupiah. Nah, ini perlu hati-hati, meskipun ini sebenarnya dapat saja dikatakan bukan bagian dari bisnis income dari SIMA, tetapi tetap menjadi objek PPh di Indonesia. Ini bukan bisnis income karena kegiatan usahanya kan, kegiatan usaha utamanya adalah tadi kebun kelapa sawit dan pabrik CPO. Nah, bukan untuk menjual alat berat, baik itu baru maupun bekas gitu ya. Tetapi tidak dilarang tentu saja wajib pajak atau pengusaha melakukan penjualan alat berat yang tadinya adalah merupakan asetnya. Jadi barang yang tidak untuk dijual tadinya ya, bukan barang dagangan. Ya, nah, ini nanti akan dicatat sebagai penghasilan lain-lain ya. Dan tentu saja menjadi objek PPh, bukan berarti menjadi non objek ya, tetap objek PPh. Nah, karena ada BUT, nah tentu saja ini menjadi objek PPh BUT ya, sebagai bagian dari business income ya, bagian dari business income berupa penghasilan lain-lain ya. Jadi ini penghasilan lain-lain ya, bukan kegiatan utama dari usaha kebun kelapa sawit dan pabrik CPO tadi ya, tapi dari other income gitu dicatatnya. Tapi tetap secara objek PPh BUT dia adalah bagian dari atribusi faktual. Oke. Mekanismenya tentu sama, digabung nanti dengan penghasilan kena pajak dalam setahun lalu dikalikan tarif pasal 17. Lalu yang keempat, penghasilan CPO, hasil produksi pabrik di Malaysia ya, yang secara langsung dijual ke konsumen Indonesia tanpa melalui SIMA Indonesia. Nah, ini senilai 3 miliar rupiah tadi, ini juga menjadi objek PPh bagi BUT SIMA Indonesia ya. Jadi bukan objek PPh yang dikenakan kepada SIMA Malaysia langsung ya, tetapi ditarik paksa ya, namanya berdasarkan prinsip limited force of attraction ya. Ditarik paksa menjadi objek PPh-nya BUT SIMA Indonesia, meskipun ini sebenarnya bukan dilakukan langsung oleh BUT SIMA, melainkan dilakukan oleh SIMA Malaysia. Ya.
Ya, penjualannya dilakukan SIME Malaysia, bukan dilakukan oleh SIME Indonesia, tetapi ditarik menjadi objek PPH BUT SIME Indonesia. Itulah namanya limited force of attraction ya. Mekanismenya tentu sama, digabungkan di dalam penghasilan kena pajak setahun, lalu nanti dikali pasal 17. Berikutnya ada tadi penghasilan berupa manajemen fee senilai 1,2 miliar rupiah dari PTA. Nah ini sebenarnya diterima oleh SIME Malaysia ya. Manajemen fee ini diterima oleh SIME Malaysia, bukan oleh SIME Indonesia, BUT SIME Indonesia, tetapi tetap menjadi objek PPH BUT SIME Indonesia berdasarkan prinsip effectively connected income. Ya, kenapa effectively connected income? Karena ternyata PTA ini mempunyai kontrak dengan BUT SIME Indonesia untuk pengadaan bahan baku kelapa sawit, gitu ya. Ada pengadaan bahan baku kelapa sawit, sementara dia membayar manajemen fee ke SIME Malaysia, sehingga terdapat hubungan efektif, ya, hubungan efektif connected, ya. Terdapat hubungan efektif antara dua transaksi yang dilakukan oleh PTA, yaitu transaksi pengadaan bahan baku dengan BUT SIME dan juga transaksi manajemen fee dengan induknya SIME Malaysia. Karena itu ya, penghasilan sebesar 1,2 miliar ini ditarik menjadi objek PPH bagi BUT SIME juga ya. Nah, mekanismenya juga sama, dia digabungkan dengan penghasilan kena pajak setahun, lalu nanti dikalikan pasal 17. Oke, berikutnya tadi ada pinjaman modal ke sebuah perusahaan lain di Indonesia senilai 12 miliar rupiah dengan penghasilan bunga 800 juta rupiah. Tentu saja ini adalah objek PPH di Indonesia, tetapi bukan objek PPH yang dikenakan kepada BUT SIME Indonesia ya. Jadi ini tidak boleh ditarik baik dengan force of attraction maupun dengan effectively connected, apalagi dengan atribusi faktual, karena jelas-jelas bukan faktualnya, bukan penghasilan yang dilakukan oleh BUT SIME ya, melainkan oleh SIME Malaysia langsung ya. Tetapi tidak boleh ditarik dengan force of attraction. Karena apa? Karena penghasilan ini berbeda dengan penghasilan dan kegiatan yang dilakukan oleh BUT SIME di Indonesia, dan juga tidak dapat dilakukan effectively connected karena tidak ada penghasilan lain yang secara efektif berhubungan dengan transaksi ini dilakukan oleh BUT SIME ya, gitu ya. Jadi tidak boleh ditarik menjadi objek PPH BUT SIME, tetapi jangan lupa bahwa atas transaksi ini tetap menjadi objek PPH di Indonesia, yaitu dengan mekanisme dipotong PPH pasal 26 gitu ya. Jadi dipotong PPH pasal 26 oleh siapa? Oleh pemberi penghasilan. Jadi siapa yang membayarkan bunga 800 juta ini kepada SIME Malaysia, nah dia wajib untuk memotong PPH pasal 26 dengan tarif tentu saja 20% atau tarif menurut P3B Indonesia Malaysia ya. Dalam contoh ini kita tahu tarifnya 15% menurut P3B Indonesia, jadi tinggal dihitung aja 15% kali 800 juta sama dengan 120 juta. Lalu yang terakhir, menerima penghasilan royalti atas penggunaan merek senilai 2 miliar rupiah tadi dari PTB. Mekanismenya juga sama, dipotong PPH pasal 26 dengan tarif 20% atau tarif menurut P3B Indonesia ya, Indonesia Malaysia. Misalkan tarifnya 15%, tinggal kali 2 miliar sama dengan 200 juta. Oke, nah itulah tadi transaksi-transaksi yang dilakukan oleh SIME Indonesia maupun SIME Malaysia menjadi objek PPH di Indonesia. Oke, nah berikutnya, pertanyaan berikutnya adalah apakah SIME Indonesia wajib menyampaikan SPT tahunan PPH di Indonesia? Tentu saja ya, jawabannya tentu saja, karena SIME Indonesia sudah memenuhi kriteria sebagai BUT untuk usaha tetap ya, dan kita tahu tadi bahwa namanya BUT di Indonesia diperlakukan perpajakannya sama dengan subjek pajak Badan Dalam Negeri Indonesia. Nah, subjek pajak Badan Dalam Negeri Indonesia tentu saja kita tahu salah satu kewajibannya adalah menyampaikan SPT tahunan PPH, gitu ya. Dan bagaimana berapa PPH terutangnya? Nah, ini kita bisa lihat dalam perhitungan di bawah ini.
ya. Jadi pertama-tama kita lihat penjualan yang dilakukan berupa kelapa sawit tadi 2 miliar. Lalu kita gabungkan dengan hasil dari CPO ya. Jadi produksi kelapa sawit dan produksi CPO kepada pihak ketiga itu adalah 2 miliar tambah 12 miliar ya. Ya, yang 5 miliar tadi bagaimana? Tentu itu kita offset saja ya. Bisa aja nanti ditambahkan produksi kelapa sawit 5 miliar, tapi juga HPP-nya nanti akan bertambah 5 miliar ya. Tapi karena itu masih internal dari wajib pajak sendiri, ya, jadi lebih bagus di offset saja. Jadi tidak ada penjualannya, tidak ada juga HPP-nya gitu ya. Jadi penjualannya hanya 2 miliar kelapa sawit ditambah 12 miliar CPO gitu ya. Kemudian nanti dikurangi dengan HPP dan biaya usaha. Dari kebun kelapa sawit tadi ada 2 miliar, dari CPO 3 miliar, dan jangan lupa ada biaya administrasi kantor pusat sebanyak 600 juta. Ini dapat dibiayakan ya. Kenapa? Karena biaya administrasi yang dicatat kantor pusat di Malaysia itu berkaitan dengan usaha SIME di Indonesia, yaitu BUT-nya tadi ya. Jadi itu dapat dibebankan ya sesuai ketentuan. Lalu selain itu kita tambahkan juga cost of production income ya, yaitu berupa CPO yang dijual langsung dari SIME Malaysia tanpa melalui BUT, tetapi ini ditarik paksa ya, ditarik paksa menjadi income dari BUT di Indonesia, nilainya 3 miliar. Dan jangan lupa biaya-biaya terkait itu juga dapat dibebankan, yaitu masuk di HPP dan biaya usaha terkait 2 miliar. Kemudian ada effectively connected income berupa manajemen fee tadi. Ini juga dilakukan dan dicatat sebenarnya secara akuntansi oleh SIME Malaysia, kantor pusatnya senilai 1,2 miliar, tetapi berdasarkan prinsip effectively connected income, ini juga ditarik menjadi penghasilan dari BUT Indonesia, menjadi objek PPH di Indonesia ya, senilai 1,2 miliar, dan tentu HPP dan biaya usaha terkait dapat dibebankan sebesar 500 juta. Oke, dengan demikian kita bisa dapat laba netonya adalah 10 miliar 100 juta rupiah. Oke. Setelah itu jangan lupa ada penghasilan lain-lain, yaitu tadi dari penjualan aset berupa alat berat. Nah, di sini kita catat minus 1 miliar rupiah. Kenapa? Karena tadi kan harga jualnya 4 miliar, tetapi nilai sisa bukunya di awal tahun itu 5 miliar. Jadi sebenarnya dia mengalami kerugian ya. Dia mengalami kerugian sebesar 4 miliar kurang 5 miliar. Jadi minus 1 miliar di sini ya. Jadi penghasilan lain-lainnya ini rugi. Dengan demikian penghasilan kena pajaknya total adalah 9 miliar 100 juta rupiah. Oke. Nah, ini tinggal kita kalikan dengan tarif pasal 17 dalam hal ini sebesar 22%, sehingga kita bisa dapat PPH terutang sebesar 2 miliar 2 juta rupiah. Oke, dan inilah yang akan dilaporkan nanti di dalam SPD tahunan PPH BUT SIME Indonesia. Oke. Nah, terakhir kita bisa hitung PPH pasal 26 ayat 4 atau branch profit tax-nya ya. Jadi jangan lupa untuk BUT penghasilan setelah pajak BUT juga dikenakan PPH lagi, yaitu PPH pasal 26 ayat 4 sebesar 20% untuk sebagai level playing field ya, untuk menyamakan persamaan perlakuan dengan pengenaan PPH atas dividen ya, atas dividen ya. Kalau misalkan BUT itu bentuk usahanya bukan dalam secara langsung melainkan dengan anak usaha seperti PT gitu, mendirikan PT misalkan Malaysia mendirikan PT SIME di Indonesia, tentu nanti penghasilan setelah pajaknya nanti kena PPH lagi atas dividennya ya. Dividen yang dikirimkan ke induknya di SIME di Malaysia kena PPH ya atas pembagian dividennya. Nah, begitu juga kalau dalam bentuk BUT, nah tidak ada dividen, tetapi penghasilan setelah pajaknya juga tetap harus dikenakan pajak. Jadi sama, setara ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Sama juga, sama seperti menghitung PPH atas dividen ya. Ini seluruhnya penghasilan setelah PPH-nya yaitu 9,1 M dikurangi 2 M 2 juta tadi kita dapat 7 miliar sekian. Ini semua dikenakan PPH pasal 26 ayat 4 dengan tarif 20% ya, sehingga kita dapat hasilnya 1 miliar 400 juta sekian. Oke,
Nah, asumsinya apa? Asumsinya di sini adalah bahwa penghasilan setelah pajak ini, yaitu yang 7 miliar sekian ini, tidak ditanamkan kembali di Indonesia, ya. Jadi kalau dia ditanamkan kembali di Indonesia dengan kriteria-kriteria tertentu yang sudah kita bahas di kelas, itu bisa saja branch profit tax ini tidak dikenakan. Jadi penghasilan setelah pajak, setelah PPh itu nanti tidak dikenakan PPh lagi di Indonesia, ya. Tetapi syaratnya harus ditanamkan kembali di Indonesia. Oke, nah, baik. Dan terakhir juga tentu apabila di dalam P3B Indonesia Malaysia pengenaan branch profit tax ini diperkenankan, ya, karena ada juga beberapa P3B yang tidak memperkenankan pengenaan branch profit tax-nya. Oke, tetapi kalau misalkan tanpa memperhatikan P3B, misalkan tidak ada P3B antara Indonesia dengan negara tersebut, maka untuk ketentuan yang berlaku di dalam Undang-Undang PPh berlaku sepenuhnya. Oke, baik. Demikian pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti. Dan kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan saja di kolom komentar nanti, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat.